Ya teman-teman semua, jadi ini kita akan belajar bareng tentang siklus akuntansi. Jadi ini penting supaya kalian tuh nggak bingung, kalian tuh mau ngerjain apa dulu nih sebagai akuntan gitu. Karena kalau misalnya kalian langsung nabrak laporan keuangan, ya bingung ya. Gitu. Pertama itu kalian analisa transaksi dulu ya. Contoh paling gampang itu apa, Bang? Ya misalnya nih, gua kasih contoh, kalian jualan sebuah, kalian punya toko, kalian jualan, analisa transaksi itu misalnya kalian beli minyak nih, buat nyetok minyak deh. Nah, nyetok minyak itu kalian analisa transaksinya dari mana? Ya dari invoice, dari notanya itu harus clear semua ya. Jadi jangan sampai kalian beli terus nggak ada nota dan nggak ada ininya, invoice-nya ya. Terus kalian mau nge-tracknya dari mana gitu. Nah, setelah kalian tahu nih, misalnya kalian beli apa aja, kalian nyetok minyak, nyetok telur, kalian beli bayar listrik, kalian bayar sewa. Nah, kalian nanti setelah kalian udah siapin itu semua, kalian catat gitu. Jadi jangan lupa, ini jangan nggak dicatat ya, tapi harus dicatat gitu. Sekarang ada yang offline juga bisa, manual, atau yang otomatis juga bisa ya, pakai AI juga bisa gitu. Jadi pencatatannya itu bisa sangat fleksibel. Nah, dari catatan ini kalian masukkan ke buku besar istilahnya. Jadi buku besar ini fungsinya buat ketika ada pemasukan dan pengeluaran itu harus balance. Jangan sampai pemasukan dan pengeluaran itu ada plus atau minus. Bahkan ketika ada plus atau minus, kalian harus tahu plusnya itu di mana, minusnya itu di mana. Ini fungsinya buat buku besar. Nanti kita akan buat contohnya ya, yang lebih spesifik gitu, atau contoh real yang gampangnya itu seperti apa. Nah, dari sini misalnya nih, oh ternyata ada tambahan pengeluaran, misalnya kalian mau Netflix, kalian mau WiFi, nambah WiFi. Nah, nanti itu bisa dimasukkan ke sini ya, revisi atau penyesuaian dari buku besarnya. Nanti kalian rebalance lagi gitu. Contoh nih, misal kalian mau modal kalian tuh cuma 15 juta, tapi setelah kalian melakukan penjualan dan pembelian itu pas di 5 juta. Terus kalian mau nambah WiFi. Berarti kan itu nombok ya, 300.000 gitu. Nanti 300.000 dapatnya dari mana? Berarti kan nggak balance kan. Berarti kan harus nambah lagi tuh dari 15 juta tuh investmentnya atau budgetnya, kalian nambah lagi 300.000. Kalian harus, istilahnya kalian harus bleeding lagi, kalian harus nambah lagi investmentnya 300.000 untuk WiFi, seperti itu. Jadi jangan sampai ini tuh ya hilang ya, nggak tahu atau minus atau plus gitu, harus balance. Nah, setelah kalian balance, kalian masukkan ke laporan keuangan dan kalian tutup buku. Jadi kalian bisa membuka buku baru lagi nanti, entah itu di kuartal baru atau di bulan baru atau di tahun baru gitu. Jadi seperti itu contohnya siklus akuntansi, dan ini akan kalian lakukan. Jadi setelah kalian closing buku atau tutup buku, kalian akan melakukan lagi nanti yang namanya analisa transaksi bulan selanjutnya atau tahun selanjutnya atau kuartal selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Ini gambaran ya, gambaran akuntansi sejauh ini. So thank you and see you next video. Bye bye.